Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Itad hokaso dom tuan sore bal mada jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semuanya kesempatan dan kesehatan untuk bisa sama-sama hadir di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menjalankan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dua amalan mulia ini menjadi tambahan pahala bagi kita semuanya dan sebagai bekal pemberat timbangan kebaikan kita ya ainan makento. Allahumma amin. Kemudian tidak lupa mada mengucapkan terima kasih kepada Bapak DKM yang sudah memberikan kepada Madadho kesempatan untuk bisa saling mengingatkan di Masjid Nurul Yakin ini. Semoga masjid ini nantinya dan seterusnya semoga menjadi masjid yang makmur, yang selalu terisi dengan ibadah salat, majlis ta'lim, kegiatan-kegiatan yang bersifat mendatangkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena au seonena katuun corem dai sigi ge, kana em buang dai sigi watis isi kai rawi mataho au go onena katu umpuam dai sigi tarhoi. Oleh karena itu ngahin dari rumah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Ededu domer kandihana sigire watilwana losa kecuali hanya orang-orang yang beriman saja. Hanya sedo edebam dim kandiha sigir langgar itarhoi. Selain daripada ede, Allah mengatakan mereka belum beriman. Babau ngahin dede ke mata itarhoi. Ndake para ulama mengatakan kullul mu'min muslim wa kullul muslimin mu'min. Semua orang yang beriman akaitadoe, semuanya muslim. Semua orang beriman itu muslim. Tapi tidak semua orang muslim itu beriman. Ya. Sarana dong beriman, guys, sudah pasti muslim. Tapi tidak semua orang muslim itu beriman. Mungkin KTP-nya Islam, tapi mungkin dalam pengamalan sehari-hari dia belum masuk dalam deretan orang-orang beriman. Ringa basiage, engkau muadzin akasigi. Hayya 'alas shalah, mari menuju salat. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Tapi ada sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya mereka ini ketika mendengar panggilan azan, mereka bersegera ke masjid. Tapi ternyata warawali kesibukan atau umat. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita semuanya itadho. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita hidayah taufik, semangat, ya, termotivasi untuk melakukan amal-amal yang soleh. Itadho kasom besentasai. Pada malam hari ini watiwara mabou wa madage hanya sekedar kebau wa nuntu itadho mentoin-toin ba, ya. Ini sebagai bentuk tazkir, memperingatkan kepada manusia akan kebaikan-kebaikan yang dengannya dia membawa pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Warasi mencihir keronggap madag itadho terima weap. Warasi mencarare maklum dai ke manusia, ya. Warasi mencarare ingatkan, ya.
dalam penyampaian dai mustai wara mencara ake menci enggak apa-apa. Ini merupakan majlis untuk kita saling mengingatkan. Madad dawak takadai lain bukan untuk menggurui itadoh lainnya, wallahi tidak. Hanya sekedar untuk saling mengingatkan. Allah Ta'ala berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Taib. Judul kajian rencana bermadadohoe main core madadoho arasigi Nurul Yakinake ingin membahas yang berkaitan dengan keutamaan memiliki anak yang soleh. Ndake tarhoy. Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min thalath." Maden sore ketua sekolah udom dawara ini juga amal jariah. Ka sekolah waya dom darere ini juga amal jariah. Dan ini adalah pahala yang terus mengalir di atas dunia ini meskipun daige war campos rumpun dai lapo dana pitarade. Meskipun jasad kita terkubur di dalam tanah, tapi pahala kita akan terus bertebaran di atas permukaan bumi ini. Ini namanya sedekahun jariyah. Kemudian yang kedua kaina, au ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang dimanfaatkan. Luas ita doh ngaji, teimu wir anamre, raka pahala. Luas ita doh ngaji, teim anak tetanggam surat Al-Fatihah saja, teimu baca surat Al-Fatihah. Niki sembeasia re pasti bacaan sia surat Al-Fatihah. Setiap bacaan surat Al-Fatihahnya akan mengalir ke ita doh pahalana. Babau mendedekaina karena ita doh seramban matei ondo idere. Ini keutamanya ilmu yang dimanfaatkan. Maka oleh karena itu ita doh wajib bagi kita semuanya nih berusaha untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Kenapa demikian? Ndake enggak Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Wati luana peso weki kopa edi anal adam pe enan makento kecuali andi sok di berumah ga upam bo ori. Ma pertama na an umrihi fi ma'afna. Umur ambe berumah di serumbu ne rau kaina. Umpoi baka sigi atau umpoi baka sawa aka tolor dorona. Apakah mpoi umun yang dikerawin kai mataho atau mpoi umun yang dikerawin maya? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dua kaina an ilmihi fi ma'amil. Ilmu rarakane au podajar kerawib sia dari ilmu rarakane ini. Artinya itan hoy. Ilmu yang kita cari, ilmu yang kita pelajari tidak hanya dipelajari. Ilmu itu tidak sekedar untuk kita ini memperbanyak wawasan, memperluas wawasan. Setelah kita mengetahui sebuah ilmu, maka wajib bagi kita untuk mengamalkan semampu kita. Karena ilmu ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Empoa pandai ke, kampoi mu umum pernonton tenao, palanggori tenao wati amalkan mu ilmu. Ake nasihat ake tanhoi, ma paling utama rul mada pribadi kemudian dai mewara arasigi ke. Bapaun dete kaina, ndake kain dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam setiap kita membaca suratul Fatihah, di dalam setiap solat kita membaca suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Au si auna jalan yang lurus re. Nggahi rumah pada ayat setelahnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Jalannya siapa itu? Yaitu jalannya para nabi, jalannya orang-orang soleh, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada. Itulah jalan yang lurus. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukanlah jalannya orang-orang Yahudi, bukan pula jalannya orang-orang Kristen. Do Yahudi kita doe ore ilmuna palawati kerawi kain ilmune napate Nabi Muhammad aka nabi terakhir pala babau sudah tinggawan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu itu, tapi mereka tidak mau beriman. Ndede pula do Nasrani ya do Kristen beramal tanpa ilmu. Coba ndai teliti. Coba martai sedoa akan merayakan hari Natal.
Tiwara Nabi Isa kan martai sudah merayakan hari Natal, enggak ada. Ya. Memiliki keyakinan bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, enggak ada. Enggak ada buktinya sedikit pun dari Nabi Isa. Dan Nabi Isa juga tidak pernah mengatakan kepada kaumnya, aku adalah Tuhan yang wajib kalian sembah. Tidak ada. Ini menunjukkan bahwasanya orang Nasrani itu beramal tanpa ilmu. Maka dai kita doy kewajiban dai sebagai orang Islam, yaitu hendaknya setelah kita berilmu wajib kita beramal. Kemudian maka tolu kaina. Di antara hadis riwayat mada kandai pertama, di antara bahwasanya apabila anak Adam itu meninggal maka akan terputus seluruh amalnya kecuali 3. Yang pertama apa tadi? Sedekah jariyah. Maka 2 kaina ilmu yang bermanfaat. Maka tolu kain awaladun soleh yad'u lahu, atau anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Ede ku penting palandai kita doy. Entau ndai anak tidak hanya ndai entau bu anak. Waraku kewajiban ndai walaupun tahu anak itu doy. Kenapa demikian? Karena anak ini merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi amanah bagi dom tua. Ya. Menjadi tanggung jawab bagi semua orang tua. Hendaknya gahindai rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Weh ngomi do dom tuai memonen sau ledeng hai rumah ga. Kalian wahai para lelaki, para bapak, para suami. Kone madam tahu ini ya mungkin dia beberapa hari lagi mau nikah dan seterusnya. Ini masuk seruan untuk kita semuanya, orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Bahan bakar api neraka itu adalah 2 buamba. An-nas wal hijarah. Manusia dan batu. Sebagai dom tua, aku kewajiban dai di anak renggana. Ya ajarkan pendidikan. Ajarkan ilmu agama. Ku anfusakum, jaga wau serumbun dai mere ngori ete jaga keluargamu, jaga wir anamu. Kabune ku cara nandai ke jaga wir anandai dari api neraka. Satu caranya, ajarkan kepada mereka ilmu agama yang berkaitan dengan masalah akidah, hukum, adab, akhlak dan seterusnya. Maka dengan cara seperti itu kalian wahai para suami telah menjaga dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Kita ada kaso yang dirahmati Allah. Banyak suami dan istri, pasangan suami dan istri yang sudah menikah lama. Waram nikahnya 10 mbak, 20 mbak, ternyata tipe tahun anak. Wara kudowe yang berzina punya anak. Ampun nikah sewura, wau lalor wara. Ini semua merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya anak itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir. Oleh karena itu nggahin dari rumah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir kan, walillahi mulkus samawati wal ard yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur aw yuzawwijuhum dzukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Sesungguhnya milik Allah kerajaan langit dan kerajaan di bumi. Dialah Allah yang memberikan kepada sepasang suami istri itu anak perempuan semua. Serah anan kasiwe serah 10 tahun seumah siwe serah. Tiwaram mone kecuali amam puana. Ya. Dan ada di antara sepasang suami istri yang Allah berikan anak itu laki semua. Mone rangga serah seumare tiaram siwe kecuali inam puana. Dan ada di antara pasangan suami istri itu yang dikasih oleh Allah anak laki, perempuan laki dan seterusnya. Dan ada di antara sepasang suami istri itu yang tidak dikasih anak oleh Allah. Ya ja'aluhu aqima. Allah menjadikan mereka mandul. Ini berarti kembali mada ingatkan bahwasanya memiliki anak itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan pilihan oleh Allah untuk siapa yang berhak dia berikan. Oleh karena itu, misalnya warapa ita doake menikah empurum baawati para anak, sabar. Ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjadi inti dari pembicaraan mada dengan kita doy. Apa sih
kelebihan daripada memiliki anak yang soleh. Au keutamaan entau anak soleh itu doh. Ini menjadi sebuah PR besar bagi kita semuanya sebagai para orang tua yang memiliki anak-anak. Begini, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita kepada kita dan untuk kita tentang kisah dua orang nabi yang mulia, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Allah Ta'ala berfirman, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun, atau kama qala Allah Ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim memberikan wasiat kepada anak-anaknya, demikian juga Nabi Yakub memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Apa isi dari wasiat mereka? Innallaha astafa lakumuddin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih untuk kalian agama yang paling baik, yaitu al-Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati melainkan mati di atas Islam. Ake ku pesan pertama ru anandai taduhoe, ya. Pesan yang paling utama itu ingatkan, ya. Ingatkan bahwasanya mori arawa dunia ke samporomba, ya. Hanya sebentar. Wara kudom losa di loko inan made, wara juga made di loko inan, wara umu sempurumbaa made, tolong purumbaa made, bau punikan made, wara made ini purumbaa, pidung purumbaa, hanya sebentar. Coba ke waran sore kita do, sandakir ai mori ndai arawa dunia kini. Misal di antara kita do waram kelahiran 1950 mungkin atau 1945. Coba diingat-ingat, apakah lama perjalanan hidup tersebut ataukah singkat saja? Ternyata singkat saja. Ini menunjukkan perbedaan kehidupan di dunia dengan kehidupan di akhirat. Ini berarti mempersiapkan bekal setelah kematian kita merupakan sebuah kewajiban. Maka bekal yang paling utama setelah kita melakukan amal yang soleh, bekal yang paling utama adalah menyiapkan bibit-bibit setelah kematian kita yang mendoakan kebaikan untuk kita, ya. Demikian juga di dalam surah yang sama Allah Ta'ala berfirman, am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Allah Ta'ala berfirman, apakah kalian melihat wahai Muhammad dan para sahabat? Ayat ini khitabnya kepada Nabi Muhammad dan para sahabat. Apakah kalian menyaksikan ketika Yakub itu dihadiri oleh kematiannya, bagaimana dia berpesan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, kira-kira wa usim pramade nahu anadohoi au si dinembam gom doho usir made nahu ndake kayak anadohona na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu wahai ayah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa ilaha abaika Ibrahim, yaitu Tuhannya bapakmu yaitu Ibrahim, Ismail, Ishaq ilahan wahida, yaitu Tuhan yang satu. Ini berarti bahwasanya tidak perlu meragukan rizki seorang anak. Tidak perlu meragukan bahwasanya anak ini auk dingahan wasir naen anak nahuge, nakarawi auk anak nahuge wasir nikan. Tidak perlu. Semuanya Allah Subhanahu wa taala sudah jamin. Semua makhluk yang ada di atas permukaan bumi ini, nambuda madan kombina taruhan tandan kombina lampa kedua buah edi sebuah edi dewara edi, semuanya sudah ditakdirkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama bagaimana supaya anak-anak kita ini besarnya nanti menjadi orang-orang yang bagus agamanya, baik akhlaknya, bagus tutur katanya, indah perilakunya terhadap orang tuanya, terhadap tetangganya, terhadap teman-temannya. Ini yang menjadi usaha yang paling utama atas kita, ya. Usaha yang paling besar yang harus kita usahakan agar bagaimana anak-anak kita ini menjadi permata di dunia dan permata di akhirat. Oleh karena itu wajib bagi kita semuanya ini untuk mendidik anak-anak kita dengan pendidikan dan tarbiyah Islam yang benar, ya. Lalu bagaimana caranya agar bagaimana supaya anak-anak kita ini tumbuh di atas tarbiyah yang benar? Pelajaran apa yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita?
Coba sama-sama kita buka surah Luqman, ya, surah Luqman pada juz yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah seorang Luqmanul Hakim, yaitu seorang wali Allah, kekasih Allah yang memberikan tarbiyah yang begitu indah kepada anaknya. Allah taala berfirman, "Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunay la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim." Ini ayat yang pertama. Ayat ini, Pak, memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwasanya pendidikan yang paling utama yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah pendidikan tauhid. Akhir paling naik tadhoi. Pendidikan tauhid. Wati perlu mutei rawa, wati perlu mutei bune carana joge, wati perlu mutei bune carana mpaa, war pade serab dan betul ide. Yang paling utama kita ajarkan kepada mereka adalah akidah yang benar, tauhid yang benar. Palandai kita doi. Ore pun carana dari awal sewati penggana sampai senaena, bahkan sampai setuan. Jadi begini. Pendidikan yang salah yang kita berikan kepada anak-anak kita dari awal itu akan terbawa sampai mereka tua. Contoh nake tanim par loko weiga, misal umum loko na pidura, waraku istilana tanis weki dosiwe pidura ga, au istilana salama loko. Ya. Coba perhatikan apa yang ada pada ritual selama loko itu. Kira-kira apa yang dilakukan pada acara selama loko? Waraku tonda dolu jangan bojo, waraku awali bui kai bunga, waraku bacana mantra-mantra. Kan seperti itu. Berarti ini cara pendidikan yang salah yang dari awal kita berikan untuk anak-anak kita. Ya. Merasa ada kesialan kalaulah seandainya watisi selama loko. Kalaulah seandainya selama loko ini memberikan kepada kita faedah, manfaat, maka tentunya orang-orang soleh terdahulu telah memberikan kepada kita pendidikan untuk mewajibkan selama loko. Ternyata dilihat dari semua hadis-hadis yang ada, tidak ada perintah untuk melakukan selama loko. Contoh, maka dua kain. Wa umparganan anan. Bunet saran anan supaya selamat dari gangguan jin, gangguan setan. Akhirnya kekani wen bajuna tero wen comarun cuna di baju anana. Au tujuan ede itaro. Coba cambe itaro ni, au tujuan ede supaya selamat dari gangguan jin, mata jahat menurut keyakinan dia. Ini sudah dari awal kita memberikan pendidikan yang salah. Seharusnya bagaimana supaya anak-anak kita ini selamat dari pengaruh sihir, pengaruh mata jahat. Sudah ada wirid-wiridnya, sudah ada zikir-zikirnya di dalam hadis, sudah ada ayatnya yang mesti kita baca. Contoh, misalnya begini, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Syaitan itu akan lari. Kapan itu terjadi? Kalau kita mengisi rumah kita dengan bacaan surat Al-Baqarah. Sebaliknya, muisis kai joge, muisis kai rawa, muisis kai dangdu na main po ijir setang itar hoy. Bada edam mada bandaimba. Ya. Nah, kalau kita isi dengan membaca Al-Quran, jin itu akan lari. Berarti benteng yang benar agar bagaimana supaya anak-anak kita ini selamat dari gangguan jin, sihir dan seterusnya, bacakan ayat, ayatul kursi, suratul Fatihah 7 kali, surat Al-Baqarah kalau sanggup, ya. Kemudian bacakan doa-doa seperti kita pegang kepala anak kita, ya. Ini mata langsung contohkan itaro sebagai praktek buat kita. Misampra waram pernangi anandai aim uha jam 1 jam 2 malam nangi tiluan midi. Bacakan di kepalanya, tiup.
namone seren dake ke doa na. U'idzuka bi kalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. 3 kali. Ditiup itu badannya, insya Allah sembuh. Jadi seperti ini tarbiyah yang diberikan oleh syariat ini. Begitu indah. Congge si bendai coma, encuna, bawa gombi, itu akan semakin mendekatkan dia dengan jin dan syaitan. Semakin mendekatkan dia. Bacakan ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat surat-surah ruqyah. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini surah-surah yang dapat menangkal pengaruh jin. Ndai ke selama ake sudah terlalu dalam keyakinan kita yang berkaitan dengan masalah botok ngampui tadhoi ya. Misalnya sando misalnya. Satotoi supuge lawa ka sando. Satotoi panatutare la ufia ka sando, botok ngampu da. Ndake gahi nabi. Man ata arrafan aw kahinan lam tuqbal lahu salatun 40 yauman aw 40 lailah aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi sando atau dia bertanya pada sando itu dengan sebuah pertanyaan, kemudian dia membenarkannya, maka tidak akan diterima solatnya selama 40 malam. Upampuru nai sambiai tadawati terima berumah. Makin puatu oko suju ongani. Kalau kita satoi panas anake encara oi lawa kasando boto ke ngampu ya. Banyak maaf, mungkin ada yang merasa tersinggung. Boto ke ngampu ini sekedar mada menyampaikan apa yang datang dalam syariat ini, agar bagaimana Islam ini murni dari awal kita memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak kita ya. Ini yang pertama yang harus kita tanamkan, akidah yang benar. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunai la tusyrik billah. Anai aina kendenta to imruma anai. Munes doa lalu di rumah ti perlu law maka radel akal yo itam or made mardeni la boruma karongga japun ne mata ti perlu ne te. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun atau kama qala Allah taala. Wahai Muhammad, ayat ini khitabnya kepada Nabi Muhammad. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, maka katakanlah bahwasanya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah, menjawab setiap doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Aku tanin hanta lalu rima kita hoi. Natantu kemudian hanta lalu rima ke, langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan perintah dari Allah. Oleh karena itu di dalam suratul jin ndake gawe dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian meminta bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid itu. Makanya salat ya, salat di antara hadis yang memberikan kepada kita tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha." Jangan kalian sholat menghadap kubur dan jangan kalian duduk di atas kubur. Ini di antara hadis yang diajarkan kepada kita semuanya, yang berkaitan dengan larangan seorang itu sholat langsung menghadap ke kubur. Artinya sholat yang ada ruku dan sujud. Kalau sekedar sholat jenazah maka boleh sholat di kuburan. Kenapa? Karena sholat jenazah itu tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Itu ilatnya. Diperbolehkan. Bahkan Nabi SAW pernah melakukan sholat jenazah terhadap jenazah wanita yang meninggal, yaitu tukang sapu masjid. Made dosi yaketi padet Nabi, rento Nabi.
Akhirnya Nabi meminta kepada salah seorang sahabat, tunjukkan aku di mana kuburnya. Akhirnya Nabi SAW menyolatkan jenazah tersebut di dalam kuburnya. Ini yang berkaitan dengan masalah sholat. Belum lagi amalan-amalan yang lain, yang mana seseorang di antaranya dia berdoa, langsung berdoa kepada Allah. Bernazar, dia bernazar karena Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih juga karena Allah. Ya. Tilawat tandai seperti misal mbaan ake seandainya misal wati rahogi tarhoi, seandainya urage wati londo impina mango kerapa jago dong wara aka dana aka doro aka tolo tirwara hasina. Akhirnya muncul inisiatif dari masyarakat bune kecaran daige bune kecaran urage lokun londo ondakegu tasembele ku sahe tengahan coreg hiina tapaki waktu tanah damoti korega. Ini merupakan perbuatan syirkul akbar, kesyirikan besar yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Hati-hati nih, jangan menganggap enteng perkara yang sifatnya besar. Allah sudah ingatkan ini, dan Nabi SAW juga mengingatkan permasalahan ini. Oleh karena itu, ndai sering membaca dalam doa istiftah, Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, nusuk itu sembelihan, kehidupanku dan kematianku semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Debune ku cara nandai ke bedakan dego sembelihan yang ditujukan kepada Allah dan mana sembelihan yang ditujukan kepada selain Allah. Mau nambah, sembelihan yang ditujukan kepada Allah, misal sembelihan hari raya Idul Adha, sembelihan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, dia melakukan pelanggaran maka dia harus menyembelih berapa ekor kambing haji yang biasa dikenal dengan dam, ya, dam. Kemudian juga misalnya ada tamu yang datang ke rumah kita, kita sembelihkan ayam mungkin, kambing mungkin. Ini semua merupakan sembelihan yang diperbolehkan. Adapun sembelihan yang tidak diperbolehkan, unes tika kandende. Ne laurah berekaga, lau wa ambe akan madoi piong misalnya. Ya. Laut apionga wa ambe bohoraan taka. Ini merupakan sesuatu yang dilarang. Sengaja. Ya. Baik. Kita kembali kepada pembahasan awal yang berkaitan dengan masalah nasihat kepada anak. Nasihat pertama yang harus kita berikan kepada anak-anak kita yaitu nasihat tentang tauhid. Debune ku caran tambe tu ingin lo kun paham tauhid. Sekolah tak ke ustaz. Sejam pelajaran agama di aden seminggu. Kone ete guru agama wati maina. Natein paranggahimu wati teina lu enggak sentabe anai tunti jab di papan ibu guru melawo tede. Bune ku caran lokun raka pendidikan akidah yang benar anak-anak kita ini. Maka caranya sederhana. Kita cari sekolah-sekolah yang di situ diajarkan yang berkaitan dengan masalah akidah. Ti seluatei pendaire wara pondok pesantren. Masukkan mereka di pondok pesantren. Ada guru-guru yang paham, yang sangat paham yang berkaitan dengan masalah keyakinan, masalah akidah dan seterusnya. Biar mereka yang mengajarkan kepada anak itadoh yang berkaitan dengan masalah akidah, agar jangan sampai nantinya ya, anak-anak kita ini tumbuh besar dewasa bersama keyakinan-keyakinan yang salah. Nyemom parkia sebut umma, wara gudong di made naisi. Ada enggak keyakinan seperti itu? Wara. Itu ukia ke umat akan nasupu ondoka. Ini keyakinan yang sudah dibawa dari kecil sampai tua, sampai si made nan dede keyakinan. Ya. Neem par laulosa ngai laulosa amba. Sapa lalo bengau me lako me ngau me. Dewati rendah dihina na amba cumpura. Ini keyakinan yang salah. Losa lau doa misal safar. Eda lalap siat incaye do pako melampahkan litiki alaiwa urihanahu. Kan seperti itu.
Encora nengau kan rela hingga baju londo umbu nengau. Encora na dau tap lai rai ke beina. Ini kayak keyakinan yang salah. Kan dete ndai selamake. Co menguake tarhoi. Tipu arah tu menguak masalah yang seperti ini. Kita anggap biasa. Ai lengai londo umbu tu ipu ngau mamade ma ihalam tis londo umbumu. Dete nggak hindai. Ini semua masuk dalam bab tatoyur, ya. Bab tatoyur menganggap sial dengan sebab hewan, ya. Ngemo kari lu lalap kepempe di uman ai mengadi barang mai tamu semporo wali. Subhanallah. Begitu banyak keyakinan-keyakinan di tengah masyarakat kita. Nah tantu orena. Entoina mata doa seuman serasa. Neem perketu acara au, neem persembeleng janga kom bisa rati kom bimbe au dom haji ga. Ya mo dom lau haji pila kali jau kom biaka. Au. Nas ampo de nasaha sembele na sembele dom or haji. Wati sip sembele dom haji wati sahan hiye de. Subhanallah. Tabera raka kem dalil. Ndede. Poro nambeem sakara kan upau haji do balandim sembele nampon luar ngahina. Nan cara kulau nak kita roy. Dan mate timba mbe saja mbe nuntut jutang. Ya. Ini keyakinan Pak. Ya. Maka mari ya. Itu anu waram tersinggung dia dengan hendak kiamat itarhoi. Ini semua adalah kebaikan buat kita ya. Ini masalah kita lain masalah main-main. Masalah naik hendak hendak rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiadalah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan liya'budun ay liwahiduni. Mereka beribadah kepadaku agar mereka semua mentauhidkan aku, kata Allah. Ya. Makanya doma sembea wati sinian karena dari rumah Allah Subhanahu wa taala sembeane wati terima rumah sembeane sembea cowok edere salatnya orang-orang yang ria ya wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna nas. Ini ciri-ciri salatnya orang munafik ya. Tidaklah dia berdiri dan mendatangi masjid-masjid itu melainkan malas aju. Saraan waktu sembeake nak aju tantu siare awali sembea subuh lapo sembea isya paling taju sia bebau ndete kaina sembea subuh lapo sembea isya karena tiwara dome edana rindi ai taju sia cahake siare pas sembea wa terwai loho asa maghrib ore dome edan maka semangat dia. Ini ciri salat orang yang ria. Makanya Allah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Celakalah orang-orang yang salat. Siapa yang salatnya celaka? Yaitu orang-orang yang menunda-nunda waktu salat. Penti pulau tapa sahe tapa capi lau tonggu wawi tonggu pote palala bo sembia. Peawawe wara acara nikah mbu bedondon waktu asare. Luar pun disembia kai kone wanci iliro. Subhanallah. Orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Kemudian yuraun, orang-orang yang riak dalam sholatnya. Siake wati sembeana kecuali wara kebutuhan sial apa manusia. Contoh, lain menghukumi ade doi tadhoi laina. Palan ditio si bandai ini. Ya. Bunga si caki calon bupati atau calon kepala desa atau calon gubernur na tantu ko cahan maya rasigi ga bune ku carana lo ku cakin corep dau siage wati lalong pan lolos yang tadi bupati tabe kon mi pahur madana bunga patu etem apa ketada ke pahuro. Ini berarti ada indikasi sholat kita ini belum benar niatnya. Mau apapun kita beribadah, maka wajib yang kita tanamkan yang pertama itu adalah niat yang benar karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh wali ndake ndai rumah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura.
Ini kebiasaan orang-orang yang suka memberikan makan kepada orang-orang fakir miskin. Kami tidaklah memberikan kepada orang-orang fakir miskin itu makanan, melainkan karena kami ini ikhlas karena Allah. Tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari mereka, tidak juga mengharapkan balasan dari orang-orang fakir miskin. Apa yang kita dapatkan dari orang fakir miskin? Balasan berupa uang, harta, tidak ada. Maka yang paling utama dan yang paling utama adalah kita memberikan apa saja yang kita punya, ikhlas karena Allah. Waraku doge sengaja undang. Tak undang ku anak yatim. Lu aku namai ngaha arah kantor daige bune carang kantor daige lu pun jaya dan seterusnya. Ini berarti memberikan sesuatu karena mengharapkan imbalan yang lain. Ikhlas itu adalah ketika Anda memberi tanpa membalas, tanpa mengharapkan imbalan apa-apa dari orang yang kita beri. Oleh karena itu itaroy yang berkaitan dengan masalah ketulusan niat, keikhlasan, akidah yang benar, tauhid, ini merupakan usul, asas, pokok dari seluruh amal soleh. Walau waktu isya tahor, ya, lanjut aja setelah isya ya. Iya. Warasi pencarang akhir ilim mada mohon maaf. Dan apabila ada yang benar dari apa yang Mada sampaikan, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi kalau ada kata-kata atau kalimat dari Mada yang menyinggung perasaan Itadho, Mada mohon maaf dan kita semua mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh kesalahan dan dosa-dosa kita. Baik, kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.